duplikasi pembayaran. Semoga dengan penggunaan aplikasi ini nantinya dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kerugian pada anggota dan negara. Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil dan atau non pegawai negeri sipil. Persentasi belanja pegawai dalam Dipa Polri mencapai lebih dari 50%, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian. Permasalahan dalam pengelolaan belanja pegawai. Yang pertama, kurang akuratnya data personil, meliputi 1. Kenaikan pangkat, 2. Kenaikan gaji berkala, 3. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural ataupun fungsional, 4. Penambahan dan pengurangan anggota keluarga, 5. Tambahan pegawai baru, 6. Perubahan status dan kedudukan personil. Permasalahan yang kedua, adanya duplikasi pembayaran ataupun kelebihan pembayaran. Permasalahan-permasalahan ini mengakibatkan kerugian bagi personil itu sendiri maupun kerugian bagi negara. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Polda Sumut telah membuat terobosan inovatif yang juga merupakan tindak lanjut program Promoter Kapolri dengan membuat sistem aplikasi pengelolaan remunerasi dan gaji yang berbasis IT. Kemanusiaan selalu ku panjatkan dengan iman teguh ikhlas, gerakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku. Lindungi, ayomi, layani masyarakat, Bayangkara Jaya. Meriah Bapak dan Ibu untuk tayangan Laporan singkat pelaksanaan persiapan penyusunan laporan keuangan Polda Sumatera Utara triwulan 3 tahun anggaran 2019 dan launching sistem aplikasi pengelolaan remunerasi dan gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi, Dr. Andes Agus Andrianto, SH, MH. Yang saya hormati, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Brigadir Jenderal Polisi Mardias Kusin Dwi Hananto, SIK, Mhum, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, Pimpinan Wilayah PT BRI Persero Tbk, Bapak Imade Suka, Bapak Irwasda Polda Sumatera Utara,
Komisaris Besar Polisi Eko Kristianto SIK MSI. Bapak Ibu pejabat utama Polda Sumatera Utara atau yang mewakili, tim dari Pusku Polri, Bapak Kombes Pol Ikhlas Putro Wasono SIK beserta tim Pusku dan vendor, Kapolres Tabes, Kapolres jajaran Polda Sumatera Utara atau yang mewakili, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan 1 Ibu Sri Murtini, Pimpinan Cabang Medan PT BNI TBK Bapak Raksa Jatnika Budi, tim programmer Bapak Ikadek Ari, dan para bendahara pengeluaran serta operator gaji jajaran Polda Sumatera Utara, serta staf BITQ Polda Sumut yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini izinkanlah saya selaku Ketua Panitia melaporkan pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan laporan keuangan triwulan 3 tahun anggaran 2019 dan launching sistem aplikasi pengelolaan remunerasi dan gaji sebagai berikut. 1. Latar belakang. Polri telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI selama 6 kali berturut-turut atas laporan keuangan Polri. Dan untuk mempertahankan opini tersebut, Bidang Keuangan Polda Sumut melaksanakan persiapan penyusunan laporan keuangan triwulan 3 komprehensif tahun anggaran 2019 yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan atas laporan keuangan Polda Sumut guna mempertahankan opini WTP dan laporan keuangan Polri dari BPK RI yang ke-7 kalinya. Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan belanja pegawai yang pernah terjadi berupa duplikasi pembayaran belanja pegawai, perubahan data personil yang tidak akurat, sehingga mengakibatkan kerugian bagi personil maupun kerugian bagi negara. Dan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, BITQ Polda Sumut telah membuat terobosan inovatif yang juga merupakan tindak lanjut program Promoter Kapolri dengan membuat sistem aplikasi pengelolaan remunerasi dan gaji yang berbasis IT. Untuk mendukung terlaksananya penggunaan sistem aplikasi pengelolaan remunerasi dan gaji secara optimal, maka perlu dilakukan penandatanganan fakta integritas yang merupakan komitmen bersama dari satuan fungsi unit kerja pada masing-masing satuan kerja dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta optimalisasi pelaksanaan anggaran. 2. Dasar. A. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Polri. B. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri. C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 PMK 05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Lembaga. D. Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1464 PKA 11 PDP 07.1 tanggal 20 Agustus 2019 tentang pemberitahuan breakthrough 2 implementasi proyek perubahan. 3. Maksud dan tujuan. Maksud kegiatan ini adalah untuk meminimalisir kesalahan dan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2019 serta meminimalisir penyimpangan dan kesalahan terjadinya duplikasi pembayaran belanja pegawai di jajaran Polda Sumatera Utara. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Polri yang ke-7 kalinya dari BPK RI. 4. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 216 orang yang terdiri dari 1. Kuasa pengguna anggaran 54 orang, bendahara pengeluaran 54 orang, operator gaji 54 orang, stakeholder eksternal
dari Kanwil DJPB, KPPN, BRI, dan BNI sejumlah 16 orang, tim Pusku Polri dan vendor 4 orang, dan panitia dari BITQ sejumlah 29 orang. 5. Waktu dan tempat. Kegiatan persiapan penyusunan laporan keuangan triwulan 3 komprehensif tahun anggaran 2019 dan launching sistem aplikasi pengelolaan remunerasi dan gaji dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di Aula Tribrata Polda Sumatera Utara. 6. Anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini bersumber dari Dipa BITQ Polda Sumut sebesar Rp43.180.000. 7. Penutup. Demikian laporan singkat ini disampaikan kepada pimpinan, dimohon kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara berkenan memberikan arahan serta meresmikan sistem aplikasi pengelolaan remunerasi dan gaji secara resmi. Selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama-sama sambutan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto SAMH kepada Jenderal kami. Silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat, kita semua yang ada di tempat ini. Ini katanya kalau dipuji orang harus dibalas, Pak. Jadi kalau utamanya kepada yang Maha Kuasa, Pak, karena pasti yang tidak kelihatan lebih banyak. Oleh karena itu semua yang terhormat aja lah, Pak, supaya kalau cuma satu nanti yang Maha Kuasa marah. Hadir di sini yang mewakili Kakanwil Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Ibu Eva Hotma Tambu Bolon. Ini kita hormati dari luar dulu ya, Mas ya. Yang dari dalam biasa itu nanti. Ada KPPN Medan 1, Bu Sri, Pak Pimpinan Wilayah BRI Medan, Pak Made Suka. Ini udah mulai banyak orang Bali di Sumatera Utara ini. Ini Pak Ketut yang bawa atau setelah Pak Ketut menjadi Karo SDM Sumatera Utara ini Pak Kanwil BRI ya, dari Bali kan. Nah itu, ini Pak Ketut yang nyedot atau yang lainnya yang nyedot ini. Pimpinan Cabang BNI Medan, Pak Raksa Budi, Cantika Budi, beserta tim semua yang hadir dari luar, Pak Wakapolda Sumatera Utara, Irwasda Polda Sumatera Utara, tim dari BITQ, kemudian tim programmer, rekan-rekan pejabat utama, para Kapolres jajaran dan seluruh operator bidang keuangan yang ada di Polda maupun di jajaran, serta hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebagai insan hamba Tuhan yang bertakwa, tentunya tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur atas karunia nikmat sehat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita hadiri suatu kegiatan, yaitu penyusunan laporan keuangan semester ketiga, sekaligus meresmikan aplikasi pembayaran belanja pegawai yang diinisiasi dan dibuat oleh jajaran BITQ Polda Sumatera Utara pada siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir atas kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan cukup baik. Ini sudah mulai banyak inovasi yang dilaksanakan oleh rekan-rekan di BITQ, kemudian di BITKUM,
Ini banyak kemajuan yang sudah kita laksanakan. Oleh karena itu saya atas nama pribadi dan mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih atas inovasi dan kerjasama yang sudah dilakukan sehingga Polda Sumatera Utara bisa memberikan kontribusi bagi capaian WTP selama 6 kali berturut-turut. Memang kalau kerjanya kerja rutin aja, ini kan Bapak Presiden juga minta kita kalau bisa jangan cuma kerja rutin, tapi bagaimana kita bisa melakukan kerja-kerja lain yang bisa kita lakukan bukan hanya rutinitas belaka, yang tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah dalam upaya untuk menyelamatkan keuangan negara yang pertama, kemudian yang kedua juga secara optimal bisa menggunakan dukungan keuangan negara ini bagi capaian daripada tujuan pemerintah tentunya, karena apapun yang kita kerjakan pada 1 tahun anggaran tidak lepas daripada rencana pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang di breakdown tentunya kepada seluruh kementerian lembaga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini bisa menjadi semakin baik. Tentunya pembangunan aplikasi ini dibuat adanya pengalaman tadi, adanya duplikasi pembayaran. Yang kedua perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Polri termasuk jajaran Polda Sumatera Utara. Ini utamanya ada yang tiba-tiba meninggal Pak, ini ada masa waktu potensi, kemudian yang mutasi, yang naik pangkat, kemudian yang gaji berkala, kemudian mungkin anaknya lebih dari 2, yang bisa masuk cuma 2, tapi yang 1 sudah lewat, ini yang belakangan. Ini bisa juga membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan oleh aplikator atau orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penyusunan keuangan di lingkungan Polda Sumatera Utara. Terbukti di Biro Rena ditemukan. Terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah membantu kami di dalam menemukan kejanggalan di dalam pembayaran belanja pegawai di Biro Rena dan Rumkit kalau nggak salah, di Rumkit Polda Sumut. Ini mudah-mudahan dengan dibangunnya aplikasi ini potensi-potensi yang mungkin bisa terjadi bisa kita kurangi atau kalau bisa mungkin kita hilangkan. Namun aplikasi ini akan menjadi sia-sia bila si aplikatornya ini malas atau tidak responsif, tidak proaktif berkoordinasi dengan biro personil. Ini maunya semua pihak bisa memberikan kontribusi yang aktif sehingga data personil ini betul-betul bisa kita update secara berkala, atau kalau ada mutasi, TR mutasi harus segera dimasukkan di dalam sistem sehingga peluang-peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan ini bisa kita hindari. Kalau bisa jangan menunggu orang salah. Ini kalau bisa kita cegah. Kalau misalnya ketemu potensinya ingatkan. Karena menghukum orang itu kalau bisa menjadi bagian yang terakhir aja lah. Menjadi senjata terakhir kalau orang itu sudah tidak mau lagi diperbaiki. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, masih bisa diingatkan, menurut saya lebih bagus mencegah daripada harus menjatuhkan hukuman. Ya karena kita semua tidak lepas daripada kesalahan. Kita semua memiliki pengalaman atas perjalanan di karir kita masing-masing. Tentunya kalau masih bisa diingatin, kita ingatin lah Pak. Karena paradigma penghukuman juga mulai harus berubah lah.
nanti di tahanan itu banyak yang kasusnya narkoba, Pak. Nanti kalau yang masuk adalah di sana bukan tambah baik, tapi malah jadi masuk dalam jaringan. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang bahagia ini seluruh Kasatgas dan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, dan operator gaji jajaran Polda Sumatera Utara dikumpulkan untuk menyiapkan atau melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan Polda Sumatera Utara triwulan 3 secara komprehensif dengan harapan bisa memberikan kontribusi bagi tercapainya yang ke-7 kali nanti WTP. Bapak Kapolri pernah menyampaikan di dalam video konferensi bahwa beliau akan menurunkan tim ke seluruh jajaran Polda untuk mengetahui sebenarnya Polda mana yang memberikan kontribusi dan Polda mana yang tidak memiliki kontribusi. Karena pasti di antara Polda-Polda yang ada di seluruh Indonesia mungkin ada yang agak lelet dan lain sebagainya. Tentunya harapan beliau dengan menurunkan tim akan diketahui aktivitas daripada penyelenggaraan keuangan di lingkungan Polri, sehingga semuanya bersama-sama memberikan kontribusi yang sama bagi terwujudnya apa yang sudah dicapai selama ini. Kemudian sekali lagi untuk aplikasi, terima kasih kepada Pak Kabidku. Mudah-mudahan aplikasi yang dibuat ini bukan hanya sekedar aplikasi, namun betul-betul diawaki oleh orang-orang yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, proaktif, bekerja sama dengan Biro SDM, karena peluang-peluang yang mungkin terjadi ini bisa kita hindari, utamanya kepada anggota-anggota yang disersi, karena mereka harus ditutup gajinya kan. Ini bagaimana bisa data yang dimiliki oleh aplikator di bidang keuangan ini betul-betul bisa mengikuti perkembangan di lingkungan Polda, baik Polres, sehingga kemungkinan kerugian keuangan negara, potensi kerugian keuangan negara dapat dicegah dan kita menghindarkan anggota dari perbuatan yang menyimpang yang akan merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk membangun komitmen yang kuat kepada kita bersama. Mari kita rapatkan barisan, mari kita bergandengan tangan untuk Indonesia yang satu. Karena nggak mungkin kita bisa bekerja sendiri, nggak mungkin kita bisa menyelesaikan semua masalah sendiri. Masalah akan bisa dengan mudah kita selesaikan kalau kita bersatu. Mudah-mudahan dengan profesionalisme yang kita miliki di bidang tugas kita masing-masing, dengan integritas yang kita miliki, dengan profesionalisme yang kita bangun dan kembangkan sama-sama di bidang tugas kita masing-masing, mudah-mudahan kita sekalian bisa memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan kita bernegara. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa 17 September 2019 pukul 10.25 WIB, kegiatan penyusunan laporan Polda Sumatera Utara triwulan 3 tahun anggaran 2019 sekaligus launching sistem aplikasi belanja pegawai Polda Sumatera Utara secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita sekalian di dalam melanjutkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih.
Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Aplikasi pengelolaan remunerasi dan gaji Polda Sumatera Utara. Baru saja Kapolda Sumatera Utara menekan tombol tanda diresmikannya penggunaan sistem aplikasi pengelolaan remunerasi dan gaji di lingkungan Polda Sumatera Utara. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Jenderal, berkenan untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu kami silakan. Mohon izin Bapak Kapolda juga berkenan Bapak untuk menuju meja tanda tangan. Ini adalah penandatanganan fakta integritas yang merupakan komitmen seluruh Kasatker dan Kasatwil untuk berperan secara proaktif guna peningkatan pelayanan belanja pegawai pada satker jajaran Polda Sumatera Utara serta untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas. Kesempatan ini juga akan diserahkan hadiah kepada Satker ataupun Satwil dengan 3 kategori. Untuk kategori pertama adalah Kartu Kredit Pemerintah Tercepat atau KKP. Ini diserahkan kepada Satker Ditpam Opfit Polda Sumatera Utara. Kami silakan kepada Bapak Dirpam Opfit berkenan ke depan untuk menerima hadiah ataupun souvenir dari BRI. Kami silakan Bapak Dirpam Opfit. Ya, ini adalah kategori Kartu Kredit Pemerintah Tercepat. Ya, mengingat Bapak Dirpam Opfit adalah pejabat yang paling senior, sudah 10 Kapolda, 12 Wakapolda, 12 Gubernur, 13 Wali Kota. Untuk itu dengan hormat kami silakan kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara berkenan untuk menyerahkan souvenir ataupun hadiah kepada Dirpam Opfit. Kepada Bapak Kapolda kami silakan berkenan menyerahkan hadiah kepada Dirpam Opfit kategori Kartu Kredit Pemerintah Tercepat. Terima kasih. Mendampingi
Jadi pada kesempatan ini juga akan diserahkan hadiah kepada Satker ataupun Satwil yang punya hubungan batin yang luar biasa dengan BRI. Loyalitas yang tanpa tepi, loyalitas tanpa batas. Bertahun-tahun menginapkan SK-nya di BRI. Nah, biasanya kalau seperti ini kan kita malu-malu dikit ya mengungkapkannya. Namun di kesempatan ini akan kami beri penghargaan. Iya, untuk itu kami panggilkan Satwil yang mendapat hadiah dari BRI, loyalitas tanpa batas tertinggi. Polres Tanah Karo. Kemudian yang kedua, Polres Asahan. Silakan Kapolresnya atau yang mewakili. Kemudian Polres Tapanuli Utara. Ya, kami silakan. Ini adalah debitor tertinggi. Ya. Ya, untuk Tanah Karo debitornya sebanyak 323. Asahan 309, kemudian Tapanuli Utara 239. Ya, untuk itu silakan untuk pemimpin wilayah dari Sumatera Utara, Pak Mada, silakan untuk memberikan hadiah. Ya, untuk menyerahkan hadiah. Ya, 3 buah sepeda bisa digunakan nanti. Jadi silakan untuk menyerahkan pada anggota untuk melambaikan lain, melambaikan BRI dimanapun BRI berada. Ya, 3 Satwil tertinggi debitornya. Ini adalah luar biasa sekali nih. Ya, ini menandakan BRI sudah menghati-hati anggota nih kayaknya ya. Nah, untuk BRI ini gimana nih BRI? Mungkin ada terobosan lain? Ya baik, Dari Polda Sumut sudah banyak yang apply kartu kredit pemerintah dan beberapa sudah ada yang menerima KKP. Boleh beli tepuk tangan dulu untuk Polda Sumatera Utara. Ya Bapak Ibu, jadi sesuai dengan PMK 196 dari Kementerian Keuangan, jadi BRI memberikan media kepada Bapak Ibu semua terkait dengan kartu kredit pemerintah. Nah, kalau kita lihat di layar, jadi Bapak Ibu dari 56 satker yang ada di jajaran Polda Sumatera Utara, sampai dengan kemarin sudah 37 yang ready, bisa menghubungi BRI masing-masing wilayahnya atau ke kami di kantor wilayah supaya vendor-vendor tempat Bapak Ibu nanti bertransaksi itu kami pasangi mesin sehingga KKP yang ada di tangan Bapak Ibu semua yang keperluannya untuk belanja operasional kemudian perjalanan dinas itu dapat digunakan secara maksimal. Pada dasarnya kartu kredit pemerintah ini adalah kartu kredit sama halnya dengan kartu kredit personal yang dia dipegang oleh 2 atau 1 pemegang kartu yang telah dikuasakan oleh kuasa pengguna anggaran. Jadi untuk media pembayaran KKP ini ada banyak channel, bisa melalui ATM, bisa melalui internet banking, bisa melalui cash management system, dan juga bisa melalui teller BRI. Nah, untuk ke semua channel ini pembayarannya free Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu pembayaran langsung ke teller di kantor cabang BRI, bilang untuk pembayaran kartu kredit pemerintah, itu bisa dipastikan bahwasannya tidak dikenakan biaya. Jadi ini kalau dipresentasikan mungkin sekitar udah hampir 70%-nya ya. Kami terima kasih juga dengan bidang keuangan Polda Sumut, Bu Junior yang sudah support BRI juga sehingga Bapak Ibu yang di seluruh satker, di seluruh polres-polres di Sumatera Utara bisa apply kartu kreditnya. Kami
Kami dari BNI menyampaikan bahwasannya kita sangat mensupport yang namanya aplikasi PRG tersebut. Kita nantinya akan mengintegrasikan dengan yang namanya cash management BNI. Dalam hal ini yaitu BNI Direct. Sampai saat ini kita ketahui bahwasannya untuk pembayaran tunkin para personil dari Polri untuk khususnya di Polda Su ini setelah melalui payroll-nya melalui BNI. Di mana nanti setiap di tanggal 20 ataupun tanggal 21 akan dilaksanakan pembayaran tunkin yang langsung masuk ke rekening masing-masing personil. Dalam hal ini kita menyampaikan bahwasannya nanti untuk selanjutnya untuk mempermudah pembayaran tunkin kita akan mengintegrasikan dengan BNI Cash Management. Tapi yang ini sekedar informasi, yang kita bangun saat ini di Pusko Polri secara menyeluruh, artinya yang menyangkut masalah perencanaan sampai penganggaran Polri itu yang kita bangun. Ya, makanya kami diperintahkan oleh Pak Kapusku ke sini untuk melihat bagaimana sistem aplikasi yang dibangun oleh Polda Sumut jangan sampai menyimpang ataupun lari arahnya beda. Pusku lagi membangun ke arah sana, Bitku membangun ke arah sini. Nanti begitu ini launching, ini nggak kepake jadinya kan, mubazir dengan biaya yang sudah cukup lumayan, akhirnya jadi mubazir. Nah kita harapkan sambil menunggu yang Pusku lagi bangun ini berjalan, silahkan Bitku, Polda-Polda untuk terus membangun itu. Tapi kita searah. Yang saya hormati Bapak Kabid Dal Pusku, Bapak Kabid Q Polda Sumut, dan Bapak Ibu rekan-rekan operator dari Satker Jajaran Polda Sumut. Berikut ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Tunkin. Sementara ini saya main masih di localhost, tapi Bapak Ibu kalau mau login silahkan ketikkan URL-nya di HP, smartphone, di laptop atau komputer prgsumut.org. Baik. Saya akan login dengan dua versi, di sisi admin dan di sisi operator. Sekarang saya login dulu di sisi admin. Mohon izin, ini di sisi admin. Kebetulan kemarin aplikasi ini sudah diuji oleh tim Pusku sampai petang di ruang QU. Di sini terlihat lasernya nggak cukup ya. Angka 32 itu merupakan jumlah personil nantinya yang angka itu akan terus berubah. Misalnya Polda Sumut berapa jumlah personilnya? 20.000 gitu misalnya, di angka 32 itu akan terus bertambah nanti. Kemudian di sebelahnya itu jumlah operator. Oke. Lanjut, menu di sini ada menu home, ada menu data satker. Nah di sini kemarin baru diinput satu satker saja, kode satker 640363 itu satker BitQ. Kemudian ada menu untuk setting operator, berarti untuk menambahkan atau menghapus operator, setting kebijakan tunkin, setting kebijakan absensi, kemudian data personil, ada gaji, isi laporan, rekapitulasi tunkin. Nah ini laporan yang akan ada di QU, laporan yang akan dikirim ke Mabes, seperti realisasi WABQU, realisasi minta tunkin, lembar kerja, dan perkelas jabatan. Nah, ini di sisi admin. Sedangkan di sisi operator, Satker Jajaran, saya akan membuka window atau Internet Explorer lagi 1.